tips melahirkan normal setelah sesar, jarak 2 tahun VBAC. VBAC adalah Vaginal Birth After Cesarean atau melahirkan normal setelah sesar. Ini adalah metode melahirkan yang sangat diidamkan oleh para ibu-ibu yang ingin melahirkan normal setelah melahirkan secara sesar. Merupakan metode melahirkan yang minim trauma. Ada beberapa tips yang saya bagikan berdasarkan pengalaman saya pribadi, yaitu 1. Yakin. Kita harus yakin kita bisa melahirkan secara normal, karena tubuh kita dirancang oleh Allah untuk bisa melahirkan normal, dengan upaya dan doa semaksimal mungkin, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. 2. Cari bidan atau dokter yang pro-normal dan VBAC. Jadi percuma kalau kita ingin melahirkan normal setelah sesar, tapi bidan atau dokter tidak mendukung. Karena ada yang berasumsi apabila punya riwayat sesar akan sesar lagi. 3. Dukungan dari keluarga, terutama suami, dengan menjaga mood istri, membantu pekerjaan rumah, mengantar istri kontrol ke bidan atau ke dokter kandungan, dan menyemangati istri saat proses persalinan berlangsung. 4. Rutin kontrol untuk tahu perkembangan janin apalagi mendekati lahiran, yaitu 1 minggu sekali, dan nurut dengan arahan bidan atau dokter kandungan yang menangani apa yang sebaiknya dilakukan. 5. Makan yang bergizi mengandung asam folat. Pada awal trimester pertama wajib untuk perkembangan otak dan pembentukan tempurung kepala. Kemudian pada trimester kedua dan ketiga, makan dan minum yang mengandung vitamin, kalsium, dan penambah darah. 6. Minum air putih yang cukup, kurang lebih 2 liter, agar tidak kekurangan air ketuban, karena tubuh tidak memproduksi mineral sendiri. 7. Diet karbohidrat dan makanan manis, supaya bayi tidak terlalu besar dan cukup masuk panggul. Kalau ingin makanan yang manis, bisa dengan buah, madu alami, dan kurma dalam jumlah ganjil. 8. Latihan teknik pernafasan sesering mungkin di awal kehamilan, agar terbiasa dan dapat mengkontrol diri pada saat proses persalinan berlangsung, meminimalisir dan mengalihkan rasa sakit yang datang pada saat kontraksi. Daripada kita mengeluh dan meraung kesakitan, lebih baik kita tarik nafas, keluarkan lewat mulut sambil berdoa dan bersalawat dalam hati. 9. Sering gerak dan olahraga ringan, supaya otot tidak tegang dan badan tidak lemas dan kaku. Juga jangan mengangkat beban berat supaya tidak flek dan menghindari ketuban pecah dini. Dan jangan terlalu capek, bila capek istirahat, ikuti kata tubuh kita. 10. Jangan begadang. Tidur malam yang cukup sebelum jam 11 malam, karena jam tersebut adalah saat tubuh memproduksi sel darah merah untuk menghindari anemia. 11. Sering lakukan gerakan sujud, agak nungging ke atas selama 15 menit pada mulai usia janin 30 minggu. Juga ajak bicara dan dengarkan murotal atau membaca Al-Quran pada janin. Beri afirmasi positif supaya tidak sungsang atau terlilit tali pusat. 12. Latihan teknik metode Maryam untuk membuka panggul supaya janin bisa masuk panggul pada mulai usia janin 37 minggu. 13. Jangan menahan buang air kecil untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih dan supaya tidak menghambat atau mengganjal janin masuk ke dalam panggul. Next. 14. Pijat perineum. Perineum adalah otot, kulit, dan jaringan yang ada di antara kelamin dan anus.
Dipijat supaya otot tidak tegang dan supaya elastis, agar meminimalisir dari robekan atau episiotomi. 15. Berhubungan dengan suami. Sebaiknya keluarkan di dalam pada usia janin 37 minggu karena untuk merangsang hormon oksitosin dalam proses persalinan. Pada awal kehamilan sebaiknya dikeluarkan di luar untuk menghindari kelahiran prematur. 16. Tensi darah dan hemoglobin harus normal, yaitu tensi darah 100 sampai 140 dan HB 11 sampai 15. Untuk menghindari kekurangan darah pada saat proses persalinan. 17. Jangan stres. Adalah kunci keberhasilan dalam upaya VBSI. Karena kalau stres akan menaikkan detak jantung dan membahayakan keselamatan janin. 18. Dirangsang mulas kontraksi. Dengan minum obat dari bidan supaya lahiran, karena usia janin sudah 38 minggu, tapi belum ada tanda-tanda kelahiran. Dan janin sudah cukup berat, yaitu 3 kilo. Juga ada pengapuran plasenta atau ari-ari, jadi harus segera dilahirkan. 19. Minum dan makan untuk energi persalinan. Karena proses persalinan memerlukan banyak energi untuk mengejan. Lebih baik konsumsi makanan dan minuman yang mudah dicerna atau langsung ditelan, seperti jus, madu, Pocari Sweat, air kelapa, dan lain-lain dengan menggunakan sedotan pada saat jeda menunggu kontraksi. Dan bila mengantuk, pejamkan mata pada saat menunggu jeda kontraksi, walaupun cuma sebentar-sebentar. 20. Cara mengejan, yaitu seperti ingin buang air besar. Mata harus melek, jangan merem, agar tidak menekan syaraf mata. Dagu di atas dada dan gigi dirapatkan. Kemudian tarik nafas, keluarkan lewat hidung sambil mengejan. 21. Tidak wajib berpuasa. Karena Allah memberikan keringanan kepada ibu hamil untuk tidak berpuasa. Apalagi bila itu membahayakan janin dan ibu, maka cukup membayar fidyah dan bila ibu mampu, membayar qada puasa. 22. Meminta doa restu, khususnya kepada orang tua, dan meminta maaf agar dimudahkan persalinannya. Kesimpulan. Melahirkan adalah jihadnya seorang ibu, dan pepatah mengatakan surga ada di telapak kaki ibu. Semoga kita bisa melahirkan anak yang soleh dan soleha, dan kita pun menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Bila kalian punya pengalaman juga seputar VBSI, tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa berbagi pengetahuan, motivasi, dan saling memberi semangat untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan menjelang kelahiran. Shukron for watching my video.